Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum belajar kita harus membaca doa belajar. Membaca doa sebelum belajar. Silahkan pause videonya lalu membaca doa. Setelah selesai, play kembali videonya. Nah, sekarang kita masuk ke tema 7, subtema 2, materi ilmu pengetahuan alam. Tentunya masih bersama Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Sekarang kita masuk yang pertama, pembelajaran 1 tentang perubahan wujud benda yang dapat kembali. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud benda. Sekarang kita bahas nih perubahan wujud bendanya yang dapat kembali ke bentuk semula. Wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain, misalnya air yang membeku menjadi es atau es krim yang mencair saat didiamkan di ruang terbuka. Namun, benda yang telah berubah wujud tersebut dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan. Misalnya, air yang telah berubah menjadi es dapat kembali menjadi air jika didiamkan atau dipanaskan, berarti dia memerlukan kalor. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer menjadi es dan atau prosesnya membeku. Selanjutnya, es tersebut didiamkan di ruang terbuka dan kembali menjadi air, maka prosesnya mencair. Paham ya? Jadi ini air kan es batu itu awalnya air. Terus dia jadi es batu lalu kembali lagi menjadi air. Jadi perubahan wujudnya dapat kembali lagi. Nah, berikut ini contoh siklus perubahan wujud benda yang dapat kembali. Nah, di situ ada es, air, dan uap air. Pertama-tama dari air didinginkan menjadi es, lalu es dipanaskan kembali menjadi air. Begitu seterusnya, air dipanaskan menjadi uap air. Nah, uap air ini didinginkan menjadi air. Kita lanjut ke pembelajaran 2 tentang faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contoh perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublin. Kita bahas yang 3 dulu ya. Nah, ketiga proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar, atau nama lainnya dipanaskan atau didiamkan. Sementara itu, proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar, atau didinginkan sehingga dapat berubah wujud. Nah, untuk diagram siklusnya ini sudah ada Miss jelaskan di tema 6, ada di video Miss. Dia seperti segitiga kayak gitu, ada tanda merah dan tanda kuningnya. Ada tanda panah merah dan kuningnya. Nah, ini es batu yang dibiarkan di ruangan terbuka, maka dia diberi kalor atau dipanaskan karena mendapatkan cahaya dari luar. Selanjutnya, jika didiamkan dapat mencair karena menyerap kalor saat didiamkan. Selanjutnya kita ke pembelajaran 5 tentang faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Proses pelepasan atau penyerapan kalor dapat mengubah wujud benda. Keduanya dapat terjadi dalam satu proses sekaligus, misalnya dalam pembuatan minyak wangi dari bunga. Nah, perhatikan contoh berikut. Ini bukunya ada gambarnya ada di buku Bupena ya, silahkan dilihat kalau di sini kurang jelas. Miss jelaskan yang pertama. Saat dipanaskan, air rebusan bunga akan menyerap kalor dan menaikkan suhu. Nah, akibatnya air itu akan menguap. Selanjutnya yang kedua, uap air yang terbentuk kemudian dicampur dengan air dingin. Uap yang tadi itu, air yang dipanaskan tadi dicampur dengan air dingin. Selanjutnya, yang ketiga, hal tersebut menyebabkan uap air yang panas melepas kalor untuk menyeimbangkan suhu, sehingga terjadilah proses mengembun. Dan yang keempat, hasil dari pengembunan uap air tersebutlah yang disebut dengan minyak wangi. Jadi hasil dari pengembunannya itu sebenarnya minyak wanginya. Oke anak-anak Miss, semoga sampai di sini kalian mengerti materi kita hari ini dan semoga video Miss bisa bermanfaat untuk kalian dan juga untuk Miss.
Sekian dan terima kasih Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.